Oh kon borong. Es tehmu jek akeh ra? Masih. Ya kono didol goblok. Ngono. Dolen dhisik, engko lak rong payu wis takdir. Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang menjadi trending di X begitu kan, hari ini Gus Miftah diduga olok-olok pedagang es teh. Nah, ini nampaknya ya ciri khas Gus Miftah itu sejak dulu seperti itu begitu kan ya. Sehingga orang-orang yang mendengarkan dengan soal ceramah-ceramah Gus Miftah ini seolah-olah ada nuansa-nuansa merendahkan begitu kan ya. Coba kita lihat saja dan beberapa video yang beredar hari ini ketika menawarkan begitu kan ya, es tehnya, jualannya atau minumannya ya sudah sudah laku apa tidak begitu kan. Nah, dan disitulah nampaknya ya candaan-candaan mereka di luar batas menurut saya. Kenapa? Karena tidak perlu mengatakan goblok ya. Nah, ini kata-kata goblok inilah yang kemudian menjadi spekulasi. Seseorang itu serendah apapun manusia ya, apalagi ya yang dikenal dengan namanya ustadz, penceramah dan sebagainya, tidak boleh mengatakan goblok-goblok kepada sesama saudara-saudara kita. Dan inilah yang menjadi trending begitu kan. Sama dengan beberapa orang sekarang ini begitu kan ya. Dari ceramah-ceramah Habib Rizik misalnya, coba kita bandingkan dengan itu. Ya banyak di Habib Rizik ada yang mengatakan begini, jangan kita ya diadu domba, jangan kita nuansanya dipecah belah dengan hal-hal kayak begituan. Kita harus dukung Prabowo ya, kepemimpinan Prabowo. Nah, inilah yang seharusnya kalau menurut saya pribadi sah saja mengatakan seperti itu. Tapi dulu bagaimana dengan kepemimpinan seorang Jokowi begitu kan? Agak berbeda juga. Tapi pada kenyataannya oke, tidak ada masalah ketika Gus Miftah mengatakan seperti itu. Tapi menurut saya pribadi ya kurang layak lah sebagai seorang pendakwah mengatakan kata-kata goblok. Nah, kata-kata goblok ini saya kira tidak sopan siapapun begitu kan ya. Dalam bahasa Arab dikatakan seorang bahlil begitu kan, ya bodoh. Jadi orang bodoh itu tidak semestinya ya diolok-olok seperti itu. Apalagi ini masalah soal menyangkut sosial kita. Artinya siapapun penceramahnya begitu kan, siapapun orangnya ketika mengatakan goblok kepada siapapun dan disitulah letak merendahkan dirinya sebenarnya ya. Saya kira inilah politik dakwah-dakwah yang harus kita hindari begitu kan, siapapun orangnya, walaupun dekat dengan kekuasaan, dengan siapapun ya, jangan sampai ya menghina antara sesama apalagi merendahkan. Ya saya kira banyak orang yang agak ketawa dengan soal-soal seperti ini, tapi pada kenyataannya adalah ini kan sungguh seolah-olah merendahkan begitu kan, walaupun ini candaannya ya, candaan itu sudah menurut saya pribadi di luar batas. Coba kita baca ya, dari komentar-komentar dari netizen banyak sekali yang mengatakan begini nih. Pak Presiden Prabowo salah pilih orang, utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan, kok kelakuannya begini? Nggak ada akhlak padahal penceramah, bikin malu bapak saja. Jadi ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen begitu kan. Kalau kita berbicara masalah komentar dari netizen, coba kita baca lagi di situ. Sering bertemu orang tipikal begini di sekolah dan dunia kerja, tipikal pembuli. Ciri khas adalah kebecandaan, aslinya membuli di depan banyak orang. Kalau tertawa, noleh ke temannya buat validasi. Kalau tindakannya benar, info ya ngantomi Miftah siap sabung by one. Ini komentar dari netizen. Tapi inilah yang terjadi hari ini begitu kan ya. Si Gus Miftah itu kan begitu dekat dengan kekuasaan, artinya dekat dengan Prabowo dan sebagainya begitu kan ya. Saya kira dengan kata-kata goblok, dengan kata-kata bodoh tidak pantas untuk diucapkan sebagai seorang penceramah, apalagi seorang ustadz. Ya di mana-mana ustadz itu kan menyatukan beragama, toleransi yang kuat. Dalam artian kita harus menghormati satu sama lain ya.
walaupun tidak sejajar pangkatnya, walaupun tidak sejajar titelnya dan sebagainya, kita harus menghormati satu sama lain sebagai bentuk beragama. Ya, agama kita menganjurkan ya seperti itu. Tapi kalau dengan kata-kata goblok, dengan kata-kata itu kan kata-kata kasar banget di situ begitu. Sehingga ya siapapun ustadznya tidak menjamin masuk surga begitu kan. Siapapun pendakwahnya, siapapun orangnya tidak menjamin masuk surga. Tapi kita lihat saja, justru orang-orang yang direndahkan seperti itu mencari nafkah sana sini begitu kan ya. Dikatakan bodoh dan sebagainya, tidak melawan sebagainya, justru mungkin salah satu tanda-tanda masuk surga. Tapi ya menurut saya pribadi di luar batas ya. Coba kita baca lagi ya dari Gus Miftah. Nih salah satunya dari beritanya. Gus Miftah diduga olok-olok pedagang es teh ya. Gus Yusuf mengatakan itu hanya guyonan. Tapi guyonan di luar batas ya. Gus Miftah kembali menjadi perbincangan hangat diduga mengolok-olok pedagang dalam sebuah acara dakwah yang videonya viral di media sosial akhir-akhir itu. Hal tersebut mengundang banyak kecaman dari warganet. Terkait dengan hal tersebut, pengasuh pondok pesantren API ya Tegal Rejo Magelang sekaligus sahabat dekat Gus Miftah, Gus Yusuf Khudori, memberikan klarifikasi kepada media. Menurutnya hal tersebut merupakan bagian dari gaya komunikasi Gus Miftah yang santai. Ya santai tapi dengan kata-kata goblok begitu kan. Ya di mana-mana kata goblok itu kata yang kemudian tidak pantas diucapkan oleh siapapun, apalagi seorang ustadz begitu kan ya. Ketika orang dikatakan goblok, maka reaksi mereka agak marah. Tapi di satu sisi ada yang pendiam. Di satu sisi, ya ketika seolah-olah direndahkan seperti itu, nampaknya orang akan melihat bahwa kok sekelas itu begitu. Justru saya melihat bahwa Gus Miftah ini justru menimbulkan dalam artian orang-orang di luar sana begitu kan, banyak yang menimbulkan spekulasi dan bahkan ini blunder kepada dirinya seolah-olah menunjukkan sifat dirinya begitu kan. Pada akhirnya orang wah ini kok sekelas Gus ya kok bisa begitu. Coba kita baca lagi ya. Selain ya berdagangan tahu aci, Indah ini juga merupakan seorang mahasiswa UIN ya Pekalongan yang mengungkap bahwa hasil penjualan ia berikan kepada orang tua dan sisanya ia kumpul untuk biaya kuliahnya. Ngeri begitu kan. Padahal ini ngeri-ngeri sedap ini. Coba, Indah membutuhkan 1,3 juta untuk biaya UKT wisudanya. Mendengar hal tersebut, Gus Miftah pun langsung berinisiatif yang memberikan bantuan biaya. Hal ini ia kasih 1 juta untuk bayar UKT. Gus Miftah ia diikuti oleh asistennya yang memberikan uang tersebut kepada Indah. Bahkan ya selain video kontroversi tersebut ya ada sebuah video lain yang muncul dengan memperlihatkan ya kepribadian Gus Miftah. Tapi iya seseorang itu kan sekelas apapun tingkatnya atau pangkatnya, apalagi ustadz, apalagi kiai, jangan sampai mengatakan kata-kata yang bodoh. Itu menurut saya pribadi sudah di luar di luar batas, sehingga orang akan melihat begitu kan ya dari etika, dari moralitas yang dibangun. Mungkin kalau kita bandingkan dengan penceramah-penceramah seperti Gus Miftah mungkin begitu kan ya. Saya kira dulu saya sangat suka sekali begitu. Walaupun candaannya berbagai apapun candaannya mereka tidak mengatakan kata-kata bodoh. Sehingga sekarang ini mengatakan kata-kata bodoh, wah ini saya kira harus introspeksi diri lah begitu kan ya. Dalam artian bahwa apalagi sebagai seorang ustadz ya, saya bukan tidak suka, tidak, cuma kita saling mengingatkan satu sama lain, apalagi sesama penceramah dan pendakwah. Di mana-mana yang namanya penceramah, yang namanya ulama, kiai begitu kan, seperti Gus Baha, seperti yang lain, tidak pernah mengatakan kata-kata bodoh. Seperti siapapun tidak pernah mengatakan kata-kata bodoh begitu kan ya. Gus Mos yang santai-santai aja tidak pernah mengatakan bodoh kepada siapapun. Dan inilah yang harus kita junjung tinggi begitu kan, karena orang itu dilihat secara etikanya, baik dari ustadz maupun tidak. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.